Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah dari tradisi dan budaya yang ada di Surabaya. Apakah anak-anak sudah siap? Mari kita simak cerita ini. Sejarah singkat Tari Remo. Tari Remo adalah tarian tradisional dari Jawa Timur, khususnya dari daerah Surabaya dan sekitarnya. Tarian ini biasanya ditampilkan untuk menyambut tamu atau pembuka pertunjukan ludruk, seni teater rakyat Jawa Timur. Tari Remo pertama kali muncul sekitar awal abad ke-20 di daerah Jombang, Jawa Timur. Awalnya, tarian ini hanya dibawakan oleh penari laki-laki, karena gerakannya gagah dan dinamis, seperti gerakan seorang satria yang berani dan tangguh. Namun sekarang, penari perempuan pun bisa menari tari Remo, dengan gerakan yang tetap semangat tapi lebih lembut. Beberapa ciri khas tari Remo diantaranya, diiringi oleh musik gamelan Jawa Timur seperti kendang, gong, dan saron. Gerakan kaki penari menimbulkan bunyi dari lonceng kecil, kerincing, yang dipakai di pergelangan kaki, kostumnya berwarna cerah, lengkap dengan ikat kepala dan selendang. Serta ada berbagai versi tari Remo, misalnya, gaya Surabaya, Jombangan, Malangan, dan Saung Galing. Tari Remo menggambarkan makna yakni keberanian, semangat juang, dan sambutan yang hangat kepada tamu. Karena itu, tarian ini sering dibawakan dalam acara-acara penting seperti penyambutan tamu daerah, hari kemerdekaan dan festival budaya. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah dari tradisi karapan sapi. Apakah anak-anak sudah siap? Mari kita simak cerita ini. Karapan sapi adalah lomba balap sapi tradisional yang berasal dari Pulau Madura, Jawa Timur. Tradisi ini sudah ada sejak zaman dahulu, dan biasanya diadakan saat musim panen selesai, sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang melimpah. Dalam karapan sapi, 2 ekor sapi dipasangkan pada sebuah kayu yang disebut kalelesan, lalu dikendalikan oleh seorang joki yang berdiri di atasnya. Sapi-sapi itu berlomba lari secepat mungkin di lintasan tanah sepanjang sekitar 100 meter. Masyarakat sangat antusias menonton lomba ini, bahkan sering diiringi musik tradisional dan pakaian khas Madura yang meriah. Nilai yang terkandung dalam tradisi karapan sapi yaitu, adanya kerjasama antara peternak, joki, dan pemilik sapi agar bisa menang dalam lomba. Kedua, disiplin dan ketekunan tang mana sapi harus dilatih setiap hari agar kuat dan cepat. 3, sebagai bentuk syukur kepada Tuhan yang mana tradisi ini sebagai ungkapan terima kasih atas rezeki dan panen. Terakhir yaitu dengan mengikuti dan melestarikan karapan sapi, masyarakat ikut menjaga budaya khas Madura. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah singkat tentang cagar budaya Monumen Tugu Pahlawan Surabaya. Apakah anak-anak sudah siap? Mari kita simak cerita ini. Sejarah singkat Tugu Pahlawan Surabaya. Tugu Pahlawan adalah monumen atau bangunan peringatan yang ada di kota Surabaya, Jawa Timur. Tugu ini dibuat untuk menghormati para pahlawan yang gugur saat melawan penjajah pada 10 November 1945. Karena itulah Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan. Tugu Pahlawan dibangun pada 10 November 1951 dan diresmikan oleh Presiden Insinyur Soekarno pada 10 November 1952. Tempat ini dipilih karena dulu merupakan lokasi pertempuran hebat antara rakyat Surabaya dan tentara Belanda. Monumen ini menjadi simbol keberanian dan semangat juang rakyat Surabaya. Tinggi Tugu Pahlawan sekitar 41,15 meter. Bentuknya menyerupai paku terbalik, dan melambangkan keberanian, semangat perjuangan dan pengorbanan para pahlawan. Di bawah tugu ini ada museum yang menyimpan foto-foto, senjata, dan kisah perjuangan rakyat Surabaya. Adapun makna dari Tugu Pahlawan adalah untuk mengenang jasa para pahlawan, menumbuhkan semangat cinta tanah air, tempat belajar tentang sejarah perjuangan bangsa. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Kakak Husen. Pada video ini kita akan menyimak sejarah singkat mengenai budaya Basa Jawa Surabayaan. Mari kita perhatikan bersama. Sejarah singkat Bahasa Jawa Surabayaan. Bahasa Jawa Surabayaan adalah bahasa Jawa khas Surabaya. Cara bicaranya cepat, tegas, dan lantang, kadang terdengar lucu dan penuh semangat. Bahasa ini banyak dipakai oleh warga Surabaya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di pasar, sekolah, dan lingkungan rumah. Bahasa Surabayaan berasal dari perkembangan bahasa Jawa kasar dan ngoko, yang dipakai oleh masyarakat kelas bawah atau rakyat biasa sejak zaman dahulu. Karena Surabaya adalah kota pelabuhan dan pusat perdagangan, bahasa ini berkembang dari campuran berbagai logat, termasuk Madura, Arab, dan Indonesia. Dulu,
Bahasa ini sering dipakai oleh para pejuang kemerdekaan, seperti Bung Tomo, yang berpidato membakar semangat rakyat Surabaya dengan logat khas Surabayaan. Ciri khas bahasa Surabayaan diantaranya, banyak memakai kata cak, rek, ngene, kun, arek, suaranya keras, tegas, dan penuh semangat, dan kadang terdengar kasar, tapi sebenarnya menunjukkan keakraban dan rasa guyub. Contoh kalimat, rek, ayo sinau bareng, cek ne pinter kabeh. Artinya, teman-teman, ayo belajar, supaya semuanya jadi pintar. Adapun makna dari bahasa Jawa Surabayaan diantaranya, menunjukkan identitas warga Surabaya, mengajarkan kita untuk berani, jujur, dan apa adanya, serta menumbuhkan rasa cinta pada bahasa daerah dan kebanggaan sebagai orang Indonesia. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah dari budaya kesenian tari jaipong. Apakah anak-anak sudah siap? Mari kita simak cerita ini. Sejarah singkat Tari Jaipong. Tari Jaipong adalah tarian tradisional yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Tarian ini muncul sekitar tahun 1970-an, dan diciptakan oleh seorang seniman bernama Gugum Gumbira. Awalnya, Gugum Gumbira ingin membuat tarian yang bisa mewakili semangat dan keceriaan masyarakat Sunda. Ia memadukan beberapa gerakan dari pencaksilat, tari ketuk tilu, dan irama musik tradisional Sunda. Tari Jaipong terkenal karena gerakannya yang lincah, cepat, dan penuh semangat. Biasanya ditarikan oleh perempuan dengan pakaian berwarna cerah dan selendang di bahu. Musik pengiringnya disebut kendang Jaipong, yang membuat suasana menjadi hidup dan meriah. Sekarang, tari Jaipong sering ditampilkan dalam acara penyambutan tamu, pentas seni, atau festival budaya. Nilai-nilai tradisi dalam tari Jaipong adalah menunjukkan semangat dan keceriaan, mengajarkan keberanian dan percaya diri, serta menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya sendiri. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah singkat tentang tradisi Rokat Tase dari Madura. Apakah anak-anak sudah siap? Mari kita simak cerita ini. Sejarah singkat Rokat Tase. Rokat Tase adalah tradisi upacara laut yang berasal dari Pulau Madura, Jawa Timur. Tradisi ini dilakukan oleh para nelayan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas hasil laut yang melimpah, serta untuk memohon keselamatan saat melaut. Kata rokat berasal dari bahasa Madura yang berarti selamatan atau doa bersama, sedangkan tase berarti laut. Jadi, rokat tase bisa diartikan sebagai doa selamatan laut. Tradisi ini sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang orang Madura. Dalam pelaksanaannya, nelayan bersama masyarakat desa membawa sesaji atau makanan ke laut, lalu dilarung, dihanyutkan, ke tengah laut menggunakan perahu. Mereka juga mengadakan pentas seni tradisional, membaca doa, dan makan bersama. Nilai-nilai dari tradisi ini adalah rasa syukur kepada Tuhan atas hasil laut, kebersamaan dan gotong royong antar warga desa serta pelestarian budaya dan cinta alam.